Selamat pagi Pak Marisi dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas AKA yang beranggotakan Selvina Mardani dan Yolanda Kristi akan membahas mengenai PSAK 73, yaitu akuntansi sewa. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek standar dalam penyusunan laporan keuangan. Berikut tujuan dari PSAK 73, yaitu untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa memberikan informasi relevan dengan cara yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. PSAK 73 memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Mengidentifikasi sewa. Pada tanggal insepsi kontrak, entitas menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Memisahkan komponen kontrak. Untuk suatu kontrak yang merupakan atau mengandung sewa, entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen non-sewa dari kontrak, kecuali entitas menerapkan cara praktis. Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, penyewa mengalokasi imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri dari komponen sewa. Sedangkan pesewa mengalokasi imbalan dalam kontrak dengan menerapkan PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Masa sewa. Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Dari sisi penyewa atau lesi, untuk pengakuan pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Untuk pengukuran aset hak guna sendiri, pengukuran awal yaitu pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Pengukuran selanjutnya, setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model nilai wajar atau model revaluasi. Selanjutnya, untuk pengukuran liabilitas sewa, untuk pengukuran awal pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai sekarang, pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pengukuran selanjutnya, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa. Lalu mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar. Dan mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali. Biaya perolehan aset hak guna meliputi yang pertama jumlah pengukuran awal liabilitas sewa. Lalu pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Lalu yang ketiga biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa. Dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa atau lesi dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat di mana aset berada, atau merestorasi aset pendasar itu sendiri ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Kemudian, ada 5 pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa. Meliputi pembayaran berikut ini atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum dibayar.
pada tanggal permulaan. Yang pertama, pembayaran tetap dikurangi dengan piutang insentif sewa. Yang kedua, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan. Yang ketiga, jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual. Yang keempat, harga eksekusi opsi beli jika lesi cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut. Yang terakhir, pembayaran penalti karena penghentian sewa. Jika masa sewa merefleksikan, lesi mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Dari sisi penyewa atau lesi, penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan menyajikan aset hak guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki, lalu mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak guna tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa. Selanjutnya, di sisi pesewa atau lessor, terdapat klasifikasi sewa, yaitu pesewa mengklasifikasikan masing-masing sewanya, baik sebagai sewa operasi ataupun sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan adalah sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset mendasar. Sedangkan sewa operasi, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset mendasar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sewa pembiayaan. Di sewa pembiayaan terdapat pengakuan dan pengukuran. Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan. Pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Dalam hal subsewa, jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa dapat menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama, disesuaikan dengan biaya langsung awal terkait dengan subsewa untuk mengukur investasi neto dalam subsewa. Lalu, pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa. Pesewa menerapkan pembayaran sewa yang terkait dengan periode tersebut terhadap investasi bruto sewa untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima. Pesewa dapat menerapkan penghentian pengakuan dan persyaratan penurunan nilai dalam PSAK 71 mengenai instrumen keuangan pada investasi neto sewa. Lalu, terdapat juga penyajian dan pengungkapan dalam sewa pembiayaan. Penyajian dalam sewa pembiayaan, pesewa menyajikan sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Lalu dalam pengungkapan, pesewa mengungkapkan jumlah sebagai berikut untuk periode pelaporannya, yaitu untuk sewa pembiayaan, terdapat laba atau rugi penjualan, penghasilan keuangan atas investasi neto sewa, penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa. Lalu pesewa juga memberikan penjelasan kualitatif maupun kuantitatif atas perubahan signifikan pada jumlah tercatat investasi neto dalam sewa pembiayaan. Pesewa
Mengungkapkan juga analisis jatuh tempo piutang pembayaran sewa dengan menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum untuk 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Klasifikasi sewa selanjutnya yaitu sewa operasi. Pada sewa operasi pun terdapat pengakuan dan pengukuran, penyajian maupun pengungkapan. Yang pertama mengenai pengakuan dan pengukuran. Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih mempresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset mendasar yang menurun. Pesewa mengakui biaya termasuk depresiasi yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban. Pesewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam mendapatkan sewa operasi pada jumlah tercatat aset mendasar dan mengakui biaya tersebut sebagai beban sepanjang masa sewa atas dasar yang sama dengan penghasilan sewa. Pesewa pun menghitung kebijakan depresiasi sesuai dengan PSAK 16 mengenai aset tetap dan PSAK 19 mengenai aset tak berwujud. Lalu selanjutnya penyajian. Pesewa menyajikan aset mendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset mendasar tersebut. Lalu yang terakhir pengungkapan. Untuk item aset tetap yang merupakan sewa operasi, pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan yang ada dalam PSAK 16 mengenai aset tetap. Dalam menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 16, pesewa memisahkan tiap-tiap kelas aset tetap ke dalam aset yang merupakan sewa operasi dan aset yang bukan merupakan sewa operasi. Dengan demikian, pesewa memberikan pengungkapan yang disyaratkan sesuai PSAK 16 untuk aset yang merupakan sewa operasi secara terpisah dari aset yang dimiliki sendiri dan yang digunakan oleh pesewa. Pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 13 properti investasi, PSAK 19 aset tak berwujud, PSAK 48 penurunan nilai dan aset, dan PSAK 69 agrikultur untuk aset yang merupakan sewa operasi. Selanjutnya, pada PSAK 73 dibahas juga transaksi jual dan sewa balik. Menilai apakah pengalihan aset merupakan penjualan. Jika entitas penjual penyewa mengalihkan aset kepada entitas lain pembeli pesewa dan menyewa aset tersebut kembali dari pembeli pesewa, maka baik penjual penyewa maupun pembeli pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa dengan yang pertama, pengalihan aset merupakan penjualan. Jika pengalihan aset oleh penjual penyewa memenuhi persyaratan dalam PSAK 72, pendapat kontrak dengan pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka A. Penjual penyewa mengukur aset hak guna yang timbul dari sewa balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual penyewa. Dengan demikian, penjual penyewa mengakui hanya jumlah untung atau rugi yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli pesewa. B. Pembeli pesewa mencatat pembelian aset dengan menerapkan pernyataan yang relevan dan untuk sewa dengan menerapkan persyaratan akuntansi pesewa dalam pernyataan ini. Lalu, jika pengalihan aset bukan merupakan penjualan, maka pengalihan aset oleh penjual penyewa tidak memenuhi persyaratan dalam PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan aset. Maka A. Penjual penyewa melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil pengalihan. Penjual penyewa mencatat liabilitas keuangan dengan menerapkan PSAK 71 instrumen keuangan. Lalu B. Pembeli pesewa tidak mengakui aset alihan dan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan. Pembeli pesewa mencatat aset keuangan dengan menerapkan PSAK 71 instrumen keuangan. Selanjutnya masuk ke contoh kasus penerapan PSAK 73. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT ABC sebagai lesi menyewa sebuah truk dari PT XYZ
dengan harga Rp450.000 dengan masa sewa 5 tahun dan masa manfaat truk ditaksir selama 6 tahun. PT XYZ meminta pembayaran ini dilakukan setiap awal tahun. Lalu, tingkat diskonto yang diharapkan oleh lessor sebesar 12% per tahunnya. Diketahui juga nilai sisa truk menurut lessor pada saat masa sewa berakhir sebesar Rp50.000 dan nilai sisa truk yang dijamin oleh lesi sebesar Rp40.000. Di sisi lessor atau pesewa, tahap pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung besarnya nilai angsuran sewa yang akan dikenakan kepada penyewa. Berdasarkan skema periode pembayaran, secara prinsip besarnya nilai sewa di tiap tanggal pembayaran sewa ditambah dengan nilai sisa truk ditentukan nilai kininya, yaitu nilai pada tanggal kontrak sewa dibuat, dan nilai kininya tersebut adalah harga perolehan truk sebesar Rp450.000. Secara sistematis, dapat menggunakan rumus berikut untuk mengetahui nilai angsuran sewa yang akan diterima lessor. Harga perolehan truk sama dengan P, yaitu angsuran, ditambah P dikali present value interest factor annuity untuk masa kontrak 4 tahun ke depan dengan tingkat diskonto 12%, ditambah dengan nilai residual dari truk sebesar Rp50.000 dikali present value interest factor untuk 5 tahun dengan tingkat diskonto 12%. Hasilnya yaitu 104.432. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui nilai angsuran yang harus dibayarkan tiap tanggal pembayaran adalah sebesar 104.432. Selanjutnya, tahap kedua yang perlu dilakukan pesewa, yaitu menyusun tabel penerimaan piutang sewa mulai dari kontrak dibuat sampai dengan berakhirnya kontrak. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tabel ini adalah saldo awal piutang sewa. Saldo di tanggal 1 Januari 2020 harus sebesar harga perolehan truk sebesar Rp450.000. Kemudian penerimaan di tahun 1 sampai tahun kelima sebesar penerimaan sewa yang sudah dihitung. Ada juga penerimaan di akhir sewa yang merepresentasikan nilai sisa truk sebesar Rp50.000. Lalu untuk penentuan besarnya bunga di tiap tanggal pembayaran sewa, pada tahun pertama belum ada bunga karena pembayaran yang dilakukan pada saat kontrak sewa dimulai sudah mencerminkan nilai kininya. Di tahun kedua sampai tahun terakhir baru muncul bunga. Bunga dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan saldo awal piutang tiap tahun. Penyewa atau lessor mencatat jurnal-jurnal sebagai berikut. Pada tahun pertama di tanggal 1 Januari 2020 atau di tanggal kontrak sewa dimulai, dibuat jurnal piutang sewa terhadap peralatan truk sebesar Rp450.000. Lalu setelah diterima pembayaran sewa, dibuat jurnal kas terhadap piutang sewa sebesar Rp104.432. Di akhir tahun 31 Desember 2020, dibuat jurnal pengakuan pendapatan bunga selama tahun 2020, yakni jurnalnya piutang sewa terhadap pendapatan bunga sebesar Rp41.468. Pada tahun kedua, di tanggal 1 Januari dibuat lagi jurnal penerimaan sewa, yaitu kas terhadap piutang sewa. Lalu pada tanggal 31 Desember juga dibuat jurnal pengakuan pendapatan bunga selama tahun 2021, yaitu jurnalnya piutang sewa terhadap pendapatan bunga sebesar Rp33.912. Untuk jurnal di tanggal 1 Januari dan 31 Desember 2022 hingga 2024 dapat mengikuti pola penjurnalan seperti di tahun 2021 dengan menggunakan angka sesuai periode pada tabel bantu yang sudah dibuat. Khusus untuk tanggal 31 Desember 2024, yakni di tanggal terakhir sewa perlu dibuat satu jurnal lagi, yaitu jurnal untuk mengakui diterimanya kembali peralatan truk sebesar Rp50.000. Oleh karena itu, jurnalnya dibuat peralatan truk terhadap piutang sewa sebesar Rp50.000.
Selanjutnya, setelah di sisi pesewa selesai, kita akan lihat bagaimana perlakuan di sisi penyewa atau lesi. Tahap 1 yang dilakukan dengan menghitung berapa nilai kini dari seluruh pembayaran sewa dan nilai sisa sewa yang dijaminnya. Nilai kini akan menjadi nilai aset hak guna yang akan diakui di awal kontrak. Perhitungan nilai kini dilakukan dengan present value sama dengan angsuran atau P ditambah P dikali present value interest factor annuity untuk 4 tahun dengan tingkat diskonto 12%. Lalu ditambah 40.000 nilai sisa yang dijamin lesi dikali present value interest factor untuk 5 tahun dengan tingkat diskonto 12%. Maka PV yang diketahui sebesar Rp444.326. Lalu tahap 2 yang harus dilakukan penyewa dengan menyusun tabel pembayaran liabilitas sewa dari mulai kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak. Hal pertama yang harus dilakukan, memasukkan nilai kini ke pembayaran sewa sebesar Rp444.326 sebagai saldo awal liabilitas sewa di 1 Januari 2020. Lalu pada kolom pembayaran diisi dengan besarnya sewa sebesar Rp104.432 serta pembayaran terakhir sisa nilai yang dijamin sebesar Rp40.000. Untuk kolom bunga, pada tahun pertama belum terdapat bunga, sedangkan bunga tahun kedua sampai tahun terakhir dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto 12% dengan saldo awal liabilitas sewa setiap tahunnya. Kemudian pada tahap ketiga, penyewa juga perlu menyusun tabel penyusutan aset hak guna. Penyusutan per tahun dihitung dari perolehan aset hak guna, yaitu sebesar Rp444.326, dikurangi nilai sisa yang dijamin, yaitu sebesar Rp40.000, kemudian dibagi 5 tahun selama masa sewa. Kemudian ada pun jurnal-jurnal yang perlu dibuat oleh penyewa. Pada tahun pertama, tanggal 1 Januari 2020, tanggal kontrak sewa dimulai. Dibuat jurnal aset hak guna terhadap liabilitas sewa sebesar Rp444.326 dan liabilitas sewa terhadap kas sebesar Rp104.432 untuk mengakui sewa pada tahun pertamanya. Lalu pada 31 Desember 2020, untuk mengakui penyusutan pada tahun pertama, dibuat jurnal biaya penyusutan terhadap akumulasi penyusutan sebesar Rp80.865, lalu beban bunga terhadap liabilitas sewa sebesar Rp40.787. Lalu pada tahun kedua, pada tanggal 1 Januari 2021 dibuat lagi jurnal untuk pembayaran sewa tahun kedua, yaitu liabilitas sewa terhadap kas sebesar Rp104.432. Lalu pada 31 Desember 2021 dibuat jurnal biaya penyusutan terhadap akumulasi penyusutan sebesar Rp80.865 dan beban bunga terhadap liabilitas sewa sebesar Rp33.150. Untuk jurnal di tahun ketiga sampai tahun kelima akhir, dilakukan jurnal yang sama dengan tahun kedua, dengan angka pada tabel yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu, pada tahun kelima, tanggal 31 Desember 2024, khusus di tanggal terakhir sewa, dibuat jurnal tambahan untuk melepas kembali aset hak guna kepada pesewa, sekaligus pembayaran nilai sisa yang dijamin penyewa, yaitu jurnal liabilitas sewa di debit sebesar Rp40.000, akumulasi penyusutan di debit Rp404.326 terhadap aset hak guna di kredit sebesar Rp444.326. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih.